Saya berdoa setiap saudara bisa mengalami yang ajaib. Saudara bisa mengalami yang luar biasa. Dan setiap saudara bisa mengalami pertemuan-pertemuan ilahi yang dahsyat. Siang hari ini saya rindu share satu perkara yang ini dibutuhkan hari-hari ini di dalam hidup setiap kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal yang kelima. Di musim ini ada satu kebenaran yang begitu mengajari saya, berbicara kuat di dalam hati saya tentang satu orang ini. Dan orang ini terus berbicara di dalam hidup saya. Karena itu siang hari ini saya mau bagikan buat setiap saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Orang ini namanya Elia. Alkitab katakan seperti ini. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tidak ada catatan yang begitu lengkap dari satu hamba Tuhan ini yang namanya Elia. Tidak ada catatan yang begitu banyak. Asal usulnya dari mana, sejarahnya siapa, dari mana, orang tuanya siapa. Lalu bagaimana dia masa kecilnya sampai dia besar. Tidak pernah ada. Kita tidak pernah bisa menemukan informasi yang lengkap dari satu hamba Tuhan ini yaitu Elia. Tapi itu bukan berarti ini menjadi hamba Tuhan yang kita tidak bisa pelajari. Bahkan Yesus sendiri sebelum dia disalibkan dia mesti mengalami pertemuan ilahi dengan Elia dan Musa. Berarti kita mesti melihat bahwa ada satu kebenaran yang kita mesti temukan. Rahasia dari Elia di dalam mengiring Tuhan yang itu dibutuhkan di hari-hari ini buat setiap kita. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 itu menceritakan ada 2 saksi Allah. Kalau kita baca di perikop itu kita akan menemukan itu sebenarnya merujuk kepada 2 pribadi. Pribadi yang pertama adalah Musa yang berdiri di Gunung Kemuliaan itu, dan yang satunya adalah Elia yang berdiri juga di Gunung Kemuliaan itu. Berarti kalau kita mau melewati masa-masa akhir zaman ini, salah satu yang kita mesti pelajari adalah dari hidup Elia. Nah, kita akan lihat sejauh mana Roh Kudus pimpin setiap kita. Minimal kita akan belajar 4 hal yang kita bisa adopsi dari kehidupan Elia, sehingga hidup kita bisa menjadi penggenap janji Tuhan, dan kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Di tengah masa-masa yang susah, masa-masa yang penuh dengan ketakutan, masa-masa yang carut-marut seperti ini, tapi kita akan keluar dengan lebih dari pemenang, dan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itulah kita mesti belajar dari satu hamba Tuhan yang namanya Elia. Alkitab katakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Dia bukan manusia super. Dia bukan manusia hebat yang tidak bisa takut, tidak. Satu ketika dia mengalami ketakutan, bahkan Alkitab katakan dia pengen mati. Ya kan, pengen mengakhiri hidup. Itulah Elia. Karena itu Alkitab katakan, tegaskan bahwa Elia adalah manusia biasa. Kalau hari-hari ini saudara menghadapi tantangan yang begitu menakutkan lewat yang namanya pandemi COVID-19 dan saudara takut, itu normal. Elia juga takut. Adalah tidak normal kalau saudara hidup di dalam ketakutan. Itulah yang tidak normal. Tapi kalau saudara takut itu masih normal. But kalau saudara hidup di dalam ketakutan, nah itu yang tidak normal. Karena itu kita belajar untuk kita menjadi seperti Elia, sehingga kita bisa memenangkan pertarungan ini di hari-hari ini, dan kita keluar dari tantangan ini lebih daripada pemenang. Saya sebut juga Elia ini dari yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ada banyak orang yang mengalami ketakutan dan mengalami tekanan di hari-hari ini, akhirnya menyerah dengan keadaan.
Tetapi biarlah kebenaran firman ini menguatkan, kebenaran firman ini meneguhkan, dan kebenaran firman ini memberikan energi buat setiap kita sehingga kita tidak menjadi korban dari keadaan ini, tetapi kita keluar menjadi orang yang extraordinary. Orang yang biasa tetapi menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya untuk kita dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa? Elia memberikan teladan buat kita. Yang pertama adalah kalau kita mau menjadi luar biasa, yang pertama adalah sungguh-sungguh berdoa. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 saya akan ulang lagi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang pertama adalah kalau kita mau keluar dari tantangan ini menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang adalah bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Jangan pernah lewatkan jam-jam doa, jam-jam penyembahan kita kepada Tuhan, jam-jam perenungan kita akan firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi dia menjadi luar biasa saat dia berdoa dan dia ketemu dengan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, dari orang yang biasa-biasa, mari bersungguh-sungguh berdoa. Mari bersungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Untuk apa? Saya percaya kok bahwa setiap saudara punya janji-janji Tuhan yang mungkin masih tertahan. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita katakan ya sudahlah, terjadilah. Saudaraku, Tuhan kasih kita otoritas, kuasa dengan yang namanya doa. Elia itu berdoa, doakan semua janji-janji Tuhan. Semua yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Kalau itu berupa nubuatan atau rema yang Tuhan sudah sampaikan, itu berarti firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Bagaimana cara kita mengawalnya? Berdoa, saudaraku. Doakan. Bawa dan angkat di hadapan Tuhan setiap rema, setiap nubuatan, doakan sungguh-sungguh. Hari-hari ini saya berdoa untuk satu janji Tuhan. Saya dengarkan ini mulai Desember tahun 2019. Dan itu mempersiapkan hati saya betul. Dan setiap hari saya ulang khotbah itu bisa 2-3 kali terus menerus. Itu khotbah dari Bapak almarhum, Bapak Petrus Agung Purnomo. Itu khotbahnya cuman itu yang saya punya, yang saya ulang-ulang. Dan salah satu yang disampaikan di sana itu memberkati dan merema dengan saya. Ada satu bagian yang terjadi di dalam hidup saya. Tapi ada satu bagian lagi yang belum terjadi. Jadi beliau sampaikan tentang covenant money, perjanjian tentang keuangan. Yang satu udah digenapkan itu. Yang satunya ini belum. Lalu apa yang saya lakukan? Saya sampai tiap malam, tiap hari, pagi, malam berdoa. Buat apa? Buat itu mengalami penjebolan. Yang satunya. Saudaraku, sebegitu seriuskah itu? Iya, saudaraku. Kalau itu firman yang sudah keluar dari mulut Allah, itu berarti pasti akan digenapkan. Cuman kita mesti mengerti bahwa ada kuasa kegelapan yang tidak suka untuk kita menggenapkan janji Tuhan. Bukankah kitab Daniel menceritakan detik pertama Daniel merendahkan hati, mencari wajah Tuhan. Di Daniel pasal yang ke-9 Alkitab katakan malaikat Gabriel itu sudah diutus untuk membawa jawaban doa. Tetapi apa yang terjadi? Penguasa Persia, yaitu gambaran dari penguasa-penguasa di udara, tidak suka untuk janji Tuhan itu sampai kepada Daniel. Karena itu Alkitab menceritakan dengan detail bahwa akhirnya malaikat Mikael datang membantu Gabriel, sehingga Gabriel bisa membawa pesan Tuhan dan itu diberikan kepada Daniel. Luar biasa. Coba kalau Daniel tidak berdoa, maka tidak terjadi apa-apa. Alkitab katakan
Elia berdoa supaya hujan jangan turun, hujan tidak turun loh, 3,5 tahun. Lu sebenarnya kalau kita serius berdoa, kita katakan COVID berhenti, kalau kita yakin sepenuhnya, berhenti enggak? Lu berhenti. Oh Alkitab ngomong kok, supaya hujan jangan turun, hujan aja pergi. Ya kan, saudaraku ada kuasa yang besar. Saya mengajak teman-teman muda dimanapun kita berada. Mari experience, mari punya pengalaman yang luar biasa dengan doa yang sungguh-sungguh. Jangan lelah berdoa. Kak, saya sudah doakan ini bertahun-tahun buat janji Tuhan. Nah, kalau kita lemah, kalau kita lelah, kita tidak akan menggenapkan. Mari terus berdoa. Itu yang pertama, bagian yang pertama yang A. Bagian yang pertama yang B, ayatnya sebenarnya sama, cuman saya pindah ke 1 Raja-Raja 18. Setelah ia berkata kepada bujangnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada 7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Cukup tanda itu muncul. Tetapi Elia berdoa sampai 7 kali. 7 gambaran dari kesempurnaan, sehingga tidak ada pilihan lain buat Tuhan untuk menjawab doa. Tetapi yang saya maksud adalah kita belajar dari Elia berdoa dengan tekun. Saudara tahu kan kisah dari seorang janda tua yang dia datang kepada hakim. Mungkin dia sudah gak punya apa-apa, dia ngomong, Pak Hakim tolong bela hakku terhadap lawanku. Dan hampir tiap hari dia datang gedor. Mungkin hakim itu belum bangun, dia sudah nongkrong di depan rumahnya. Dia udah ketok. Suruh pulang, dia pulang. Siang hari dia datang lagi, ketok lagi. Suruh pulang, dia pulang. Sore hari dia ketok lagi. Terus dia lakukan tiap hari. Alkitab catat tuh. Hakim yang lalim, Alkitab kan catat tuh di Lukas 18. Hakim lalim ngomong kayak gini, aku ini hakim yang lalim, tidak takut sama Tuhan. Kalau aku aja mau tolong ini, Tuhanmu itu bukan hakim yang lalim. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita punya Tuhan yang menjawab doa. Karena itu berdoa dengan tekun. Mungkin kita baru sampai yang kali yang ke-6. Tidak apa-apa. Sebentar lagi kali yang ke-7. Coba bayangkan kalau Elia berhenti di doa kali yang ke-6. Oh gak ngelihat itu, dia berlutut. Bujangnya ngomong, om gak ada tanda apa-apa. Ya udah yuk kita pulang. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah lihat hujan deras dan dia tidak akan pernah ngalami mujizat berikutnya. Bahwa dia dilarikan dengan cara yang luar biasa, mendahului Ahab. Saudaraku, berdoa dengan tekun. Saya mendorong daripada kita mengeluh, mari berdoa. Karena doa itu mengubahkan banyak keadaan. Doa adalah satu-satunya hal paling sederhana yang dapat kita lakukan. Tanpa keluar biaya, tanpa keahlian khusus. Keahliannya apa? Doa itu. Ya kan. Kak, ada yang berlutut. Ya kan. Ada yang tidak berlutut, tidak ada masalah. Tapi tidak ada keahlian khusus, tidak ada metode tertentu. Tetapi doa adalah satu-satunya yang dapat membuat faktor surgawi turun. Yang percaya katakan amin. Mungkin bisnis, usaha orang tuamu sedang menghadapi masa-masa yang paling tidak menentu hari-hari ini. Kendalikan dengan doa. Karena doa yang kita naikkan kepada Bapa yang ajaib, itu doa yang membuat faktor surga itu turun. Bisa menolong hidup setiap kita. Amin. Kalau kita tidak berdoa, Yakobus 4 ayat 2b katakan kita tidak mendapat apa-apa karena kita tidak berdoa. Jadi kalau kita mau gigit jari, malaslah berdoa. Tetapi saya berdoa, setiap saudara mari bangun mesbah doamu.
bangun dengan kuat. Doa dengan serius, doa dengan sungguh. Buat apa? Buat seluruh bagian hidupmu. Saudara kan punya bagian-bagian kehidupan saudara. Punya kerohanian, punya keuangan, punya usaha. Doakan, kawal setiap hari. Kak, tapi kan hari-hari ini semua order menurun. Ya kan kita tidak bergantung kepada prinsip yang sedang terjadi di luar. Kita punya tatanan yang berbeda. Nah itu yang kita masuki. Dan tatanan itu digerakkan dengan yang namanya doa. Kehidupan doa seseorang akan tercermin di dalam kehidupan nyata. Apa yang kita doakan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Sekuat apa doa kita, seperti itulah hidup kita. Sekuat apa doa kita, seperti itulah keluarga kita. Bahkan sekuat apa doa kita, seperti itulah gereja setiap kita. Atau pelayanan setiap kita. Saudaraku, saya mengajak jangan pernah lelah untuk kita berdoa. Jangan pernah berhenti untuk kita mengejar Tuhan. Mendoakan janji-janji Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diajak untuk terus memperkatakan Mazmur 91 dan Yesaya 60, terus lakukan. Kak, apakah itu akan menghasilkan sesuatu? Pasti. Alkitab katakan karena kita percaya, karena itu kita berkata-kata. Amin. Kalau kita terus perkataan itu kan seperti doa yang kita naikkan ke surga. Pilihan surga apa? Jawab dong. Itu kan pilihannya surga. Tuhan itu punya tugas satu. Tugasnya apa? Menjawab doa-doa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak mungkin tidak menjawab doa. Dia tidak mungkin. Satu ayat yang mungkin tidak ada di PowerPoint. Yohanes pasal yang ke 13. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Ya. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wih, kalau kita ngerti ayat ini aja, masakan sih kita tidak mau berdoa? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Minta apa, Kak? Ya buat saudara yang lagi berdoa buat pasangan hidup, ya minta pasangan hidup toh. Ya kan, satu aja, gak usah banyak-banyak. Ya kan. Tuhan mau lakukan gak? Oh, Tuhan mau lakukan itu. Amin ya. Di sini ada Niko, di sini ada Carlos, ada Miss Yael, ada Tony, lalu ada OPL, lalu ada Fenly, lalu ada Abeng. Ya, kalau Ezra sudah punya, ya kan. Mau minta, ya kan. Minta, kalau kita minta di dalam nama Yesus, minta kepada Bapa, Tuhan akan genapi itu. Ini kan ayat yang luar biasa. Ya kan? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, itu ayat 14-nya, dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita belajar dari Elia adalah Elia melayani Allah yang hidup. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Alkitab katakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Kita baru tahu, dia orang Tisbe. Dari Tisbe Gilead. Orang tuanya siapa? Nggak ada yang tahu, ya kan. Kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Yang kedua adalah, kalau kita rindu keluar dari masa-masa ini, dalam menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kedua adalah layani Allah yang hidup. Saudara, kita bukan punya Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang tidak terbatas. Allah yang rohnya masih bekerja. Allah yang bisa melakukan keajaiban saat tidak ada keajaiban. Allah yang bisa melakukan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang hidup.
Allah yang keluar dari lubang kubur pada hari yang ketiga. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Dia kalahkan maut. Dia kalahkan semua yang paling menakutkan di atas muka bumi, yaitu maut. Dan dia menang dari maut itu. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya bisa mengalami kehidupan yang kekal dan mengalami kemenangan di dalam hidup. Karena itu layani Allah yang hidup. Kenal Allah yang hidup. Elia kenal Allah yang hidup. Allah yang hidup artinya adalah Allah yang sampai hari ini masih terus bekerja buat setiap saudara. Allah yang masih melakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup setiap saudara. Jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia hidup. Karena Dia hidup, karena itu lagunya katakan, ada hari esok. Lagunya gimana? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Dia hidup, saudaraku. Dia bukan mati. Kalau kita izinkan bahwa Dia bekerja di dalam usaha kita, nanti kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Saya berdoa tadi pagi pada waktu saya persiapan, semalam saya persiapan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ini suruh kesaksian. Ya makanya pagi-pagi saya japri. Dan ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Tapi sebelum masuk ke sana, ayo layani, kenal Allah yang hidup. Allah yang bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Mungkin orang katakan, aduh ini kan lagi susah, semuanya lagi susah. Jangan percayai, kalau kita katakan susah ya jadilah susah hidup kita. Tetapi kalau kita mempercayai bahwa kita masih punya Tuhan yang hidup, maka kita akan punya hari esok. Kalau kita percaya bahwa kita kenal, kita punya Yesus yang luar biasa, maka kita akan lihat keajaiban yang luar biasa itu terjadi. Kenapa Elia bisa mengalami keajaiban Tuhan? Bayangkan seorang anak manusia, Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk berdiri di hadapan raja yang berpengaruh hari itu. Dan dia katakan, tidak akan ada hujan kecuali kalau ku katakan. Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Karena dia melayani Allah yang hidup. Kalau engkau izinkan Allah yang hidup kerja, maka kerohanianmu akan hidup, bisnismu akan hidup, mulai menggeliat. Pekerjaanmu akan hidup, semuanya akan hidup. Bahkan cuman bukan hidup, akan terus berkembang. Bukankah Alkitab katakan, Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Amin, saya suka tuh lagunya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Biarlah ini menjadi rema buat setiap saudara. Nanti kita akan akhiri dengan pujian sebab Dia hidup. Karena ada hari esok. Kita mau percaya bahwa hari-hari ini ada hari esok. Bukan madesu, gak ada madesu sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita ada hari esok. Yang ketiga, kalau kita belajar dari Elia, bagaimana kita bisa keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang ketiga adalah praktekkan kuasa perkatakan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama katakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya, ini yang luar biasa ini perkataan seorang anak manusia ini. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Luar biasa ya. Saudaraku, mari hari-hari ini praktekkan kuasa perkatakan. Bukankah Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita perkatakan, saudara? Karena itu saudara dan saya didorong, diajak, ya kan, sedikit dipaksa untuk terus mendeklarasikan, memperkatakan Mazmur 91 dan Yesaya 60. Supaya apa?
Supaya perkataan kita isinya firman. Sehingga kita bisa mencipta buat hidup kita. Hari esok itu kan mesti dicipta. Hari esok itu kan mesti di-create dengan apa? Dengan perkataan. Masa depan yang buruk juga bisa di-create dengan perkataan yang busuk. Tetapi masa depan yang penuh harapan, create-lah dengan perkataan firman. Elia tahu bahwa pada waktu dia mempraktekkan kuasa perkatakan, sesuatu yang besar terjadi. Loh, alam merespon kok. Ya kan, hujan tidak turun 3,5 tahun. Karena apa? Karena yang diperkatakan Elia. Ada kuasa yang besar di dalam lidah kita. Karena itulah, mari sama-sama saya mengajak. Belajar percaya terhadap firman. Dan belajar untuk apa? Untuk kita berkata-kata. Saudara, Alkitab itu syarat dengan pola sebenarnya. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Tuhan menciptakan, dia menciptakan dengan perkataan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka jadi. Jadilah cakrawala, jadi, dan jadi, semuanya jadi. Kecuali manusia. Pada waktu dia menciptakan manusia, dia ambil debu tanah, dia keluarkan semua kreativitasnya, dia tanam, dia hembusi nafas hidup, dan dia taruh sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kemampuan apa? Kemampuan untuk mencipta. Itu yang diberikan kepada manusia pertama. Karena itu manusia pertama katakan kepada binatang-binatang, namamu gajah. G-A-J-A-H. Namamu semut, kecil tapi imut-imut. Kayak gitu. Saudaraku, kenapa? Ya kan, dia gunakan kuasa perkataan untuk mencipta. Hari-hari ini semenjak kita percaya sama Yesus, kuasa itu kan dipulihkan. Untuk apa? Untuk kita mencipta. Mungkin hari-hari ini bisnis orang tuamu sedang mengalami kegoncangan. Jangan izinkan berlarut-larut. Amin. Jangan izinkan dan jangan katakan, ya aku kiriman begitu susah. Jangan mengeluh. Create, cipta dengan perkatakan firman. Temukan rema-rema, firman-firman tentang kelimpahan. Tentang terobosan keuangan. Tentang terobosan di dalam usaha. Perkatakan itu. Maka sesuatu akan terjadi hari-hari ini. Elia mengerti pada waktu dia memperkatakan sesuatu, maka alam semesta merespon. Saya kok yakin hari-hari ini saat setiap saudara memperkatakan sesuatu, maka bisnismu akan merespon. Amin. Saudara katakan, aku mau di bulan ini terjadi lompatan omset segini. Perkatakan saudaraku, doakan. Maka tiba-tiba, kalau Profesor Yohanes Surya katakan, mestakung. Ya, semesta mendukung. Sebenarnya prinsipnya sederhana. Kalau kita perkatakan firman, itu kan hal yang luar biasa. Maka hal-hal yang luar biasa akan mendekat kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi mari saya mengajak untuk apa? Untuk jaga lidah kita. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau kuat memperkatakan, isi hati kita dengan kuasa firman. Karena itu saya mendorong untuk baca Alkitab, baca firman lebih banyak. Supaya apa? Supaya kita menemukan rema-rema yang luar biasa. Sehingga pada waktu kita perkatakan, itu akan menjadi pedang bermata dua. Dan kita akan lihat keajaiban dan mujizat. Yang terakhir, yang keempat adalah di Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Saya akan langsung bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Catat baik-baik, kasih garis tebal di Alkitab saudara. Oh kak, saya baca Alkitab udah nggak bisa pakai garis tebal, ya di bold, pakai apa? Pakai
pakai warna itu, ya kan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dampaknya apa? Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Luar biasa ya. Corned beef datang, hamburger datang, apalagi burger datang. Ya kan ini roti sama daging, burger, ya kan. Apalagi, ya kan. Lalu kalau yang daging-daging itu apa namanya? Kalau orang Jawa bilang empal, ya kan. Tapi kalau orang bule ngomongnya apa ya? Steak, ya kan. Kalau itu kan kalau orang Jawa ngomongnya empal gitu ya. Nah ini steak, ya kan. Pada datang tuh. Dan ia minum dari sungai itu. Yang keempat, poin yang keempat, kalau kita rindu keluar menjadi seorang pemenang. Menjadi dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa adalah hiduplah di dalam ketaatan total. Saudara, ketaatan inilah yang membawa Elia mengalami keajaiban. Dia cuma taat tuh. Dia cuma taat suruh pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit, Kerit itu artinya pemotongan. Bagaimanapun daging kita mesti dipotong saat kita taat sama Tuhan. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Bener enggak ya? Kok aku suruh nikah sama ini? Bener enggak ya? Bener enggak ya? Ya kan kayak gitu. Tetapi pada waktu kita taat, maka kita akan lihat mujizat yang ajaib. Pada waktu kita taat, kita akan lihat keajaiban. Pada waktu kita taat, maka kita akan lihat terobosan yang besar. Saya akan tutup dengan satu quote yang menarik. Percayalah, ketaatan kepada Allah membawa pintu-pintu penyediaan supranatural dan terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Katakan sama-sama kepada saya, penyediaan supranatural terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Ulangi sekali lagi, penyediaan supranatural dan terus-menerus terjadi di dalam hidup setiap kita. Amin. Itu yang terjadi dengan Elia. Dia melihat penyediaan yang supranatural. Burung gagak itu kan luar biasa, itu kan burung najis. Orang Israel tidak pernah memelihara burung itu. Orang Israel itu anti dengan burung gagak. Tetapi Tuhan itu punya cara unik untuk memberkati. Bagaimana burung gagak, seekor burung bangkai, dia bawa tuh corned beef buat Elia untuk dimakan. Loh itu langsung dimakan tanpa dicek ini sehat atau tidak. Ya kan? Dia langsung makan tuh rotinya dan lain sebagainya. Itu daging dia ngambil dari mana kan gak jelas. Tetapi itulah penyediaan supranatural. Saya mau sampaikan, hari-hari ini adalah musim di mana kita akan lihat bahwa kita sebagai orang benar itu akan lihat perpindahan kekayaan yang begitu masif dan begitu luar biasa itu akan terjadi. Burung gagak itu gambaran dari orang-orang yang tidak percaya. Alkitab katakan bahwa orang-orang benar itu akan menikmati kelimpahan dari mana? Dari harta orang-orang fasik. Kita akan lihat order-order yang luar biasa dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba katakan, aku mau order sama kamu. Kenapa? Nggak ngerti pokoknya aku mau sama kamu. Wah itu kan luar biasa. Dan yang ajaib adalah ini penyediaan supranatural bukan cuma berhenti di situ. Terus menerus. Saya suka dengan kata ini. Pastor Morris Cerullo di dalam satu bukunya dikatakan bahwa ini waktunya untuk kita mengalami penyediaan supranatural dan terus menerus. Loh saya aminkan saja. Ini musim yang tidak mudah. Kita membutuhkan pintu-pintu penyediaan supranatural. Kita membutuhkan pintu-pintu dan itu pintunya terus terbuka. Dan itu terjadi. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami ini? Mari belajar percaya. Kalau Tuhan katakan ini waktunya kamu doa puasalah. Kalau Tuhan digerakkan untuk kita doa puasa, lakukan saudara. Kalau saudara digerakkan untuk berdoa di depan pintu rumah, lakukan saudara. Kak kok kayak orang edan ya? Loh, rapopo saudara kayak orang edan.
Asal besoknya terjadi keajaiban kan gak apa-apa. Loh, hari itu saya akan tutup dengan kisah ini sebelum salah satu rekan saya yang akan bersaksi. Hari itu saya mengalami tekanan yang begitu luar biasa di dalam keuangan. Kurang lebih jam 3 pagi istri saya lagi kerja. Sambil dia kalau kerja, dia sambil mendengarkan khotbah. Dan tiba-tiba itu jam 3 pagian saya melompat karena itu khotbah bagus sekali. Sekali lagi itu khotbah dari Bapak Petrus Agung Purnomo. Dan saya diberkati betul. Ya. Wah, apa ini? Salah satu altar call yang beliau sampaikan adalah tuliskan semua pergumulan, tuliskan semua tantangan keuanganmu hari-hari itu. Saya mau kesaksian, saudaraku. Hari-hari itu adalah hari-hari yang berat dan saya mencoba untuk menjual rumah kami. Tapi pada waktu saya mendengar itu sebenarnya tindakan terakhir yang saya lakukan. Saya ngomong, Tuhan mari kita buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Saya tulis semua. Saya tulis instruksi berikutnya adalah injak-injak. Jam 3:30, 4 gak ada yang lihat kan. Saya injak-injak dong. Dengan segenap kekuatan. Malu, ngapain malu? Saya ngomong amin, selesai. 2 minggu setelah itu terjadi yang ajaib. Terjadi yang luar biasa. Saudaraku, hidup itu seringkali berisi ketaatan-ketaatan kecil saja bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa buat keajaiban, yaitu penyediaan supranatural dan terus menerus.